Ya, itu tadi pemirsa bagaimana kemudian usai banjir nampaknya kini tata kelola ruang di sejumlah wilayah terdampak banjir menjadi sorotan. Pertanyaannya, harusnya bisa atau tidak? Kemudian investasi dan juga kemaslahatan umat ini berjalan secara beriringan karena kemudian kita tahu betul ada beberapa lokasi wisata yang sempat didemo oleh warga yang kemudian diduga sebagai pemicu terjadinya banjir dan juga bagaimana tata kelola ruang tersebut tidak digunakan dengan semestinya. Kita ingin dengar nanti bagaimana pernyataan dari sejumlah kepala daerah. Kita nanti akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Bupati Bogor dan juga Wali Kota Bekasi untuk melihat apa kemudian langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kemudian mengatasi hal ini. Tapi sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu sudah bergabung bersama kami di studio. Apa kabar Desya Bala? Ada Pak Trubus Rahardiansah selaku pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Saya selalu ya. Terima kasih sudah hadir Pak Trubus. Kita ingin dengar nanti bagaimana pendapatnya. Dan juga sudah bergabung bersama kami ada pengamat tata kota Bang Hendrikus Andri. Selamat malam Bang Andi. Malam Maria, kabar baik? Kabar baik, alhamdulillah. Kita coba ingin dengar dulu Bang Andi, betul tidak kemudian kalau banyak pihak yang menyoroti banjir ini bukan hanya karena intensitas hujan yang tinggi, tapi karena tata kelola ruang yang salah. Ya, saya pikir memang sudah dari beberapa hari ini kita melihat bahwa curah hujannya memang ekstrim, tapi tidak seperti 2020. Dan memang ini mungkin akumulasi dari deviasi tata ruang yang terjadi. Nah, kalau kita memang mengevaluasi tata ruang, menurut saya ada 3 komponen yang harus kita perhatikan. Apakah memang rencananya yang salah, ataukah pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan rencananya, ataukah memang kita tidak penegakan hukumnya tidak kuat gitu ya atau tidak tegas. Nah, yang pertama rencananya. Kalau kita lihat dalam penataan ruang, rencana tata ruang itu selalu berjenjang. Nah, dasar perizinan itu kan tata ruang. Jadi kalau rencana yang di level detail tidak ada, dia akan merefer ke rencana yang di atasnya. Nah, disinilah yang kemudian terjadi interpretasi yang mungkin berbeda-beda. Nah, dalam konteks misalnya kawasan puncak, apakah memang kawasan puncak itu semuanya untuk kehutanan, ataukah di dalam kawasan hutan itu boleh dilakukan pemanfaatan lainnya? Di kawasan perkebunan, apakah memang di dalam kawasan perkebunan boleh dilakukan pemanfaatan lainnya? Nah, tentu yang paling penting fungsi utamanya tidak boleh berubah. Yang lain adalah hanya fungsi pendukung. Jadi kalau ada kantor, ya kantor yang mendukung usaha perkebunan. Kalau ada rekreasi yang mendukung wisata perkebunan. Semestinya kan seperti itu. Tapi kalau Anda lihat bagaimana faktanya saat ini di lapangan, di kawasan Puncak Bogor begitu, apakah sudah sesuai dengan semestinya itu tadi? Nah, kalau kita lihat dalam rencana, maka kita gampang aja, ada lindung, ada budidaya. Nah, yang dibudidayakan ini, berapa yang diizinkan dan berapa yang direalisasikan, itu yang harus kita lihat faktanya. Misalnya, kamu boleh bangun hanya 10% dari kawasan HGU-mu. Katakanlah 1000 hektar HGU-nya, dia boleh 10% berarti hanya 100. Nah, 100 itu ditaruh di mana? Nah, kalau ternyata dia lebih dari situ, nah itu menyalahi. Jadi kalau menurut saya, audit yang dilakukan akan sangat simple. Karena kita sudah punya digital device untuk itu. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana menegakkannya. Karena kalau menurut saya, aturan yang sekarang ini sangat mudah untuk tanda kutip ada celah-celah untuk kemudian multi interpretasi. Misalnya kalau 10% itu tadi bolehkah dia dalam satu hamparan ataukah dia harus dalam sebaran gitu ya. Nah, itu namanya ketentuan zoning atau ketentuan zonasi. Ada juga di dalam peraturan daerah. Nah, jadi seharusnya kepala daerah yang terpilih yang 5 tahun nanti ke depan tolong bisa memahami dulu apa rencana tata ruangnya, pola ruangnya seperti apa, dan apa ketentuan zonasi di dalam masing-masing pola ruang tersebut. Nah, untuk itu kita perlu masuk ke pemanfaatan. Kalau menurut saya, kalau tidak ada rencana detail tata ruang, maka akan sulit kita untuk memastikan di mana peletakan-peletakan itu. Tapi selama ini, apakah itu tidak kemudian dimiliki oleh sejumlah daerah terdampak banjir saat ini? Kalau kita lihat di Bogor, kemudian di Bekasi. Kalau Kabupaten Bogor, setahu saya hanya beberapa saja yang sudah ada RDTR-nya. Nah, kalau kawasan puncak, memang kita punya berjenjang. Ada namanya Perpres 60 2020 tentang rencana tata ruang KSN Jabodetabek Puncur. Jadi itu yang mengatur secara makro dari hulu ke hilir. Perpres 60 ini kemudian diterjemahkan oleh RT RW Provinsi Jabar
dan kemudian oleh RT RW Kabupaten Bogor dan harusnya oleh RDTR di mana kawasan puncak itu berada, apakah Cisarua namanya atau yang lain. Nah, di dalam berjenjang ini tentu ada multi interpretasi yang harusnya kalau menurut saya dalam konteks ini kok bisa dibangun banyak, tinggal dicek saja di dalam dokumen itu apakah memang ini sesuai atau tidak sesuai. Mengeceknya dari perizinan. Nah, perizinan itu nanti, kamu dikasih 10 hektar, tapi yang kamu bangun 20 hektar. Banyak tuh ya nakal-nakal kayak gitu, Bang Andi? Nah, itulah yang kita lihat sekarang. Makanya ada upaya untuk pembongkaran, ada upaya untuk peneguran melalui pemasangan papan. Tapi maksud saya, tata ruang itu baru pintu masuk, ya, yang harusnya sebagai navigasi. Setelah itu ada namanya persetujuan lingkungan. Nah, ini yang kemudian harus ditegakkan. Kalau sudah dibolehkan di situ, apa syarat lingkungan yang harus dipenuhi? Keterbatasannya seperti apa? Apa infrastruktur yang harus ditambah? Nah, baru kita masuk ke persetujuan bangunan gedung. Nah, disitulah kemudian apakah gedung itu harus dirobohkan atau enggak. Jadi nggak bisa hanya melihat tata ruang saja, harus lihat dulu kelengkapan dokumen lingkungannya dan kelengkapan dokumen perizinan bangunannya. Nah, itu kalau menurut saya rentetan ini terlalu panjang mungkin dan itu yang harus disederhanakan. Karena OSS itu kan intinya menyederhanakan birokrasi dan mencegah ada politisasi. Nah, itu dia. Apakah kemudian bisa diartikan begini Pak Trubus? Panjangnya birokrasi ini untuk kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah oknum tersebut untuk mencari celah-celah politisasi di sana? Iya, ada potensi di situ sangat besar saya lihat, artinya bahwa Perpres 60 itu ketika kemudian diturunkan oleh Pemprov, kemudian oleh kabupaten kota sampai ke tingkat bawah, itu ternyata memang dibikin sedemikian rupa klausul-klausul atau pasal-pasalnya itu pasal karet yang mudah ditafsirkan secara berbeda-beda. Ini kenapa? Karena memang selama ini di Indonesia itu yang namanya aturan itu selalu inkonsisten antara atas bawah, itu sering nggak sinkron gitu, dan itu menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu, entah itu kasarnya free rider lah, penumpang biasa cari untung di situ, dia memanfaatkan itu semua, sehingga apa yang terjadi sekarang ini sesungguhnya saya lihat lebih kepada inkonsistensi kebijakan yang kemudian dalam implementasinya sekarang ini kemudian ditafsirkan oleh penguasa berikutnya yang secara berbeda. Padahal ini kan sebuah secara berbeda ini dalam narasi positif atau negatif? Secara negatif jadinya kan, karena kemudian seolah ini dipolitisasi untuk menyerang yang kebijakan yang sudah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya, oleh elit sebelumnya. Nah, elit yang belakang ini seolah menyalahkan dari apa yang sudah dilakukan oleh sebelumnya, padahal belum dibuka dulu. Artinya kalau menyambung ini berarti ada dokumen-dokumen dulu, apakah perizinannya sudah sesuai belum, ada syarat-syarat yang sudah dipenuhi belum di situ. Nah, itu yang harusnya dikaji dulu, tidak ujuk-ujuk langsung ini nggak sesuai landscape-nya, nggak sesuai RT RW, bongkar aja makin hajar. Lah itu yang menarik menjadi juga nanti untuk kita bahas. Semoga nanti sejumlah kepala daerah sudah kami sampaikan, baik itu Bupati Bogor maupun Wali Kota Bekasi bisa bergabung bersama kami untuk kemudian menindaklanjuti dari pertanyaan dari Bang Andi maupun Pak Trubus. Tapi sebelumnya pemirsa, kami ingin hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di mana banjir yang merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini sebagian memang saat ini sudah mulai surut. Namun dampak banjir ternyata juga mengakibatkan salah satu rumah milik warga ambruk, pemirsa. Selain mengakibatkan peralatan rumah tangga hancur, kemudian banjir ini juga mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak. Seperti Anda saksikan, kerusakannya pun juga tidak sedikit ya, cukup parah dialami oleh sejumlah rumah di daerah Karawang. Tapi kita ingin lihat saat ini kondisinya seperti apa. Sudah ada rekan kami, Leo Chandra, langsung dari Karawang, Jawa Barat. Leo, bagaimana kondisi saat ini di sana? Selamat malam Maria Segaf dan juga pemirsa TV One. Saat ini saya berada di Desa Karanglingga, tepatnya di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Di mana tempat kami melaporkan ini merupakan tadi siang ini cuacanya memang cukup panas seperti itu, namun malam hari ini Maria Segaf ini terjadi hujan juga yang ini juga menjadi khawatir bagi masyarakat akibat adanya nantinya banjir susulan. Dan saya juga berkesempatan untuk juga melihat kondisi terkini dari rumah salah satu warga yang juga ini sambil melakukan ataupun berbuka puasa bersama. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Izin sebelumnya. Ya, ini dengan Mas siapa, Mas? Syarifudin. Oke, Mas, kita berbincang sedikit. Ini kan menjalankan ibadah puasa di tengah juga bencana banjir. Nah, bagaimana Mas Syarifudin dan juga keluarga ini memaknai bulan puasa Ramadan di tengah bencana yang juga melanda keluarga, Mas? Ya, kalau dibilang sedih mah sedih banget ya. Soalnya
baru tahun ini kita berpuasa gitu di bulan Ramadan dalam kondisi di pengungsian gitu, ya kena musibah. Ini kita kebanjiran dari tanggal 1 Ramadan ya, dari 1 Ramadan. Pas hari pertama puasa kita udah kebanjiran. Cuman udah surut terus naik lagi, ini yang kedua yang lebih parah, yang paling parah. Nah, itu ketinggian banjir yang kemudian lokasi rumah Mas Syarifuddin itu di mana, Mas? Saya itu di RT 04. Nah, ketinggiannya itu yang paling tinggi itu kemarin hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 5 itu sekitar 3 meter. Di depan rumah itu sekitar 3 meter. Iya. Dan kemudian Mas, ini kan juga bersama keluarga, ada berapa jumlah keluarga yang juga hari ini ikut mengungsi, Mas? Saya itu ada 5 kakak yang ngungsi sekitar 20 orang. Iya. Nah, kemudian Mas, apa yang dirasakan Mas akibat dari banjir yang terjadi di kampung Mas sendiri? Udah nggak bisa dibilang lagi lah gitulah. Kita akibat dari banjir ini kita udah nggak bisa apa-apa lagi gitu, susah gitu, segalanya repot. Apalagi kalau misalkan kerugian dari rumah mah itu udah banyak materi gitu. Apalagi kita di sini di Kampung Pangasinan, Desa Karangligar itu kan mayoritas petani ya. Itu sekarang itu udah hampir mau panen gitu. Pesawahan itu udah kebanjiran, udah nggak bisa ke ini. Dari modal berapa itu udah rugi gitu. Iya. Mas Syarifuddin, saya turut sedih juga Mas atas bencana yang kemudian dirasakan oleh keluarga di tengah menjalankan bulan puasa Ramadan ini. Dan Mas, boleh apa yang ingin disampaikan juga kepada pemerintah mengingat bahwasannya kejadian banjir ini bukan baru pertama kali ya di desa Mas ya? Ya, banjir ini setahun itu bisa hampir bisa nyampe 20 kali. Setahun itu bisa 20 kali. Terutama yang RT 03 02 itu sering banget. Kalau RT 04 itu emang kalau banjirnya gede baru nyampe ke kita. Nah, untuk pemerintah mungkin kita pengen ada tindakan konkret lah gitu ya. Ada perhatian dari pemerintah gitu supaya ada kita bencana banjir ini nggak ditanggulangin, nggak berlanjut terus tiap tahun gitu. Siap, terima kasih Mas Syarifuddin dan semoga juga pemerintah bisa mendengar keluh kesah dari warga yang ada di desa, tepatnya di Karawang, Jawa Barat ini. Kembali ke studio, Maria Segaf. Iya, terima kasih Leo Chandra laporan Anda. Bahkan kita menemukan fakta di lapangan banjir ini bisa puluhan kali terjadi. Sekalinya banjir kemarin terjadi terakhir bisa mencapai 3 meter. Bagaimana kemudian ini bisa cukup mengkhawatirkan kita semua, termasuk juga di awal Ramadan ini. Nanti Bang Andi Pak Trubus juga harus menjawab hal ini. Sembari kami juga terus menghubungi Wali Kota Bekasi dan juga Bupati Bogor untuk dapat bergabung bersama dengan diskusi kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.